Selanjutnya kita undang inovasi pos ajaib dari Puskesmas Tanah Kabupaten Luwu Timur. Kami persilakan kepada inovator tempat untuk mengambil tempat. Yang mau penayangan video dulu, Ibu apa presentasi? Video dulu. Mari kita saksikan bersama video dari inovasi pos ajaib dari Puskesmas Tanah Kabupaten Luwu Timur. Popok, tak ada yang tidak mengenal benda yang satu ini. Popok sekali pakai biasanya langsung dibuang setelah digunakan tanpa adanya perlakuan khusus. Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka muncullah ide untuk membuat sebuah inovasi yang dinamakan pos ajaib atau popokku sayang dan ajaib. Inovasi pos ajaib, popokku sayang dan ajaib dikembangkan untuk mengurangi penumpukan sampah popok balita seiring terjadinya proses kelahiran setiap tahun, sehingga dengan adanya inovasi ini akan menjadikan lingkungan menjadi sehat, nyaman, dan bersih. Popok balita memiliki kandungan utama berupa hidrogel. Ketika hidrogel yang telah tercampur dengan urin ditambahkan ke dalam media tanam, dapat menghemat air dan tanaman bisa menjadi subur. Nama saya Kika, saya seorang ibu rumah tangga. Selama penggunaan popok sekali pakai pada bayi saya, biasanya saya langsung membuangnya. Tapi setelah mengenal pos ajaib, saya mulai menggunakan popok bekas yang pakai anak saya untuk campuran media tanam tanaman hias saya. Puskesmas Manggotana mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap inovasi pos ajaib dalam rangka untuk mengurangi sampah yang dihasilkan oleh popok. Pemerintah Desa Wonorejo Timur dalam hal ini seluruh masyarakat mendukung inovasi pos ajaib dengan mengalokasikan dana untuk kegiatan kader-kader yang terlibat pos ajaib, popokku sayang dan ajaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Randa Saji Budiman MPD, Bupati Kabupaten Luwu Timur, siap mendukung dan berkomitmen terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi. Semoga inovasi memberikan inspirasi dalam kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Sayangi lingkungan Anda, kelola popok dengan baik dan benar. Kami persilakan kepada inovator untuk mengambil tempat. Waktunya 7 menit, mohon untuk dimaksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Kami dari Puskesmas Manggotana Kabupaten Luwu Timur akan mempresentasikan inovasi kami, pos ajaib, popokku sayang dan ajaib.
Popokus saya dan ajaib. Yang kami hormati para finalis inovasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, yang kami hormati Ibu Kaban Organisasi dan Bapak Kominfo. Terima kasih atas dukungan buat kami. Baik, kami akan mempresentasikan inovasi kami. Pos Ajaib, Popokus saya dan ajaib, kami kembangkan di Desa Wonorejo Timur sejak tahun 2019 dan merupakan kategori kesehatan. Nama saya Irma. Popok adalah garmen. Popok adalah garmen bagi balita yang sering digunakan. Popok yang digunakan oleh balita sifatnya adalah popok sekali setelah dipakai dan dibuang tanpa ada perlakuan khusus. Menurut riset Bank Dunia pada tahun 2017 bahwa popok merupakan penyumbang sampah terbanyak di laut yang kedua, yaitu sekitar 21%. Tujuan dari inovasi pos ajaib ini yang pertama adalah mengedukasi masyarakat agar tidak membuang popok sembarangan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penumpukan sampah yang diakibatkan oleh popok. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan aman. Dan yang keempat adalah sebagai upaya untuk menurunkan kasus penyakit akibat berbasis lingkungan seperti inovasi pos ajaib ini berkontribusi terhadap capaian SDGs atau TPP pada pilar pembangunan lingkungan, yaitu pada tujuan 6 tentang air bersih dan sanitasi layak. Nilai kebaruan pada pos ajaib bahwa sampah popok yang mengandung diaper dapat digunakan kembali sebagai media tanam pada tanaman, dan yang kedua masyarakat dapat menghemat biaya dalam hal pembelian pupuk. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan pada inovasi pos ajaib ini mudah dijangkau dan mudah didapat. Yang keempat, pupuk yang dihasilkan dari inovasi pos ajaib ini bersifat ramah lingkungan. Dan yang kelima, inovasi pos ajaib ini dikembangkan juga di kelompok Dasawisma. Deskripsi dari inovasi ini, alat dan bahan yang digunakan sangat mudah didapat seperti popok balita habis pakai, tanah, kandang, skop, ember, dan pot atau polybag. Langkah-langkah pembuatan media tanam juga mudah. Yang pertama, mengumpulkan popok balita habis dipakai, dan yang kedua, memisahkan antara pembungkus popok dan diaper. Yang ketiga, memasukkan popok ke dalam tempat sampah dan tidak dibuang sembarangan. Dan yang keempat itu melakukan campuran diaper dengan tanah dan pupuk dan secara homogen. Dan yang kelima, setelah dilakukan pencampuran secara homogen, difermentasi selama 13 sampai 15 hari. Setelah itu pupuk tanah tersebut bisa dan siap digunakan. Evaluasi setelah adanya inovasi pos ajaib ini, yang pertama, perlakuan popok habis pakai sudah bisa digunakan sebagai campuran media tanam. Yang kedua, penataan lingkungan sudah bisa menjadi bersih dan sehat. Yang ketiga, kelompok masyarakat terbentuknya adanya kelompok Dasawisma Pos Ajaib. Dan yang keempat, rumah tangga yang menggunakan popok sudah bisa mengolah popok menjadi pupuk. Dan yang kelima, volume sampah popok bisa berkurang dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Strategi keberlanjutan inovasi pos ajaib ini yang pertama adalah strategi institusional dengan adanya SK Kepala Puskesmas Mangkutana tentang tim pembentukan tim kerja pos ajaib. Yang kedua, strategi sosial yaitu melakukan kolaborasi dengan kader-kader yang ada di desa. Dan yang ketiga, strategi manajerial kerjasama dengan kepala puskesmas dan lintas program untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi pos ajaib.
Selain Desa Bukit Timur yang telah melakukan inovasi pos ajaib ini, kami juga melakukan replikasi ke 10 desa yang ada di Kecamatan Mangkutanah untuk melakukan inovasi ini di desa masing-masing. Pada saat pandemi yang mewabah di Indonesia, demi keberlangsungan inovasi di masa pandemi ini, masyarakat mengolah pupuk menjadi pupuk kandang ini hanya dilakukan untuk sementara di skala rumahan dan untuk di dasar wisma dilakukan secara bergilir dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian pemaparan dari kami, inovasi pos ajaib, pokok sayang dan ajaib. Terima kasih, salam sehat bersama Kabupaten Luwu Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih Bu, kami persilahkan Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim panel Ibu yang kami hormati serta hadirin sekalian. Saya atas nama Dr. Rosmini Pandin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas kesempatan ini dalam rangka memberikan peluang kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas untuk melakukan presentasi terkait karya-karya teman kami. Kami fokus ke pos ajaib. Perlu kami sampaikan bahwa pos ajaib ini muncul dari adanya keinginan timur dalam hal ini Kecamatan Mangkutanah waktu itu untuk melakukan ODF sebagai ODF kecamatan, dan inilah awal munculnya dari mau ODF sementara bermasalah di hal sampah. Oleh karena itu dengan itu kami telah melakukan ini, telah dipertandingkan di Hari Kesehatan Nasional dan juara 1 di tingkat Indonesia dalam rangka Estafet Award. Semoga ini dengan dukungan Ibu Bupati selaku KKS kami semua mendukung untuk mereplikasi ini menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan dalam rangka manfaat daripada pos ajaib ini untuk masyarakat Kabupaten Luwu Timur khususnya Kabupaten Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Terlebih dahulu ke Ibu Emma. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ni. Jadi menurut saya inovasi ini sangat bagus. Hanya saja ada beberapa yang perlu perbaikan lagi. Tadi performance sudah oke, tapi masih terlalu banyak menoleh ke slide-nya. Jadi kelihatan sepertinya tidak siap, padahal inovatornya langsung yang mempresentasikan. Yang kedua, terkait kebaruan. Jadi difokuskan saja kebaruannya ini. Tadi kebaruannya itu bisa menjadi seperti ini. Popok menjadi tupu. Itu kan jarang sekali atau belum pernah kita dengar. Jadi itu kebaruannya. Sementara nilai tambahnya mungkin nilai tambahnya itu bisa mengurangi pembelian pupuk bagi masyarakat atau bagi bisa diperjualbelikan juga nantinya dan menjadi dampak dari inovasi ini. Terus tadi muncul juga jumlah sampah. Harusnya bukan jumlah sampah yang muncul di evaluasi, tapi jumlah pupuk yang dihasilkan. Misalnya dari sampah ini pada tahun 2019 menjadi pupuk jumlah volumenya sebanyak apa. Itu sebenarnya yang paling perlu untuk dievaluasi. Sementara dampaknya tadi banyak yang bisa terpengaruh dari adanya antara lain dari segi pendapatan.
misalnya dari pendapatannya seperti apa, dengan adanya buku ini kan bisa diperjualbelikan, itu dampak sangat. Jadi selain dari faktor lingkungan juga dampak dari ekonomi. Saya apresiasi inovasi ini. Saya apresiasi inovasi ini. Saya ke Pak Sarwan. Terima kasih. Singkat saja Pak. Saya ke Pak Sarwan. Singkat saja Pak. Terima kasih. Inovasi ini terus terang kalau unik, super unik. Kebetulan MC-nya juga namanya unik. Jadi bagus Bu. Saya apresiasi, cuman kalau mau naik di level yang paling tinggi lagi, ada beberapa data diperbaharui ya. Utamanya kalau bisa Ibu ukur dalam bentuk rupiah, seberapa besar popok tersebut kalau dia jadi sampah tidak dikelola. Berapa Pemda harus kasih keluar uang itu? Ya, katakanlah berapa berkurang dari 10 sampai 14.600 menjadi atau turun 14.600. Kita nilai seberapa rupiah itu yang harusnya Pemda harus kasih keluar duit sekian rupiah untuk mengangkut ini 14.600. Tulis di dalam bentuk rupiah. Inilah nilai yang Ibu efisien, yang berhasil diefisiensikan untuk popok ini. Ya, yang pertama. Yang kedua, konversi. Kalau dia beli pupuk sebesar sekian rupiah, nah kalau dia beli pupuk cuma sekian rupiah. Nah, katakanlah kalau Pavel dia beli pupuk, jangan sampai lebih mahal ongkos buatnya ini dibanding pupuk itu sendiri. Nah ini kalau Ibu bisa tulis dan bandingkan, kalau beli pupuk katakanlah Rp1.000 per kilo, ini hasilnya cuma sekian rupiah saja untuk biaya produksi. Itu mantap, mantap sekali itu. Kalau Ibu bisa hitung, dan saya yakin dan percaya Ibu bisa hitung, itu dikasih masuk ya untuk bisa naik ke level berikutnya. Aku bicara untuk ke depan saja. Terus yang ramah lingkungan itu, kalau bisa Ibu ukur itu, katakanlah kalau banyak popok berserakan, berapa dampak yang bisa ditimbulkan orang yang Ibu kan tadi bilang ada bisa diare, ada bisa orang yang sakit terkait dengan lingkungan. Kalau Ibu bisa hitung itu, katakanlah ini sampah-sampah tidak diangkat, berapa banyak orang bisa diare, sekian rupiah orang bisa cari ini. Nah dengan adanya ini semua jadi nol. Nah itu baru ini. Oke, ditambahkan itu Bu. Tambahkan, insya Allah ini kalau menurut saya diperbaiki bisa naik lagi ke Innovik, karena ini jarang, langka, dan betul-betul unik ya, unik karena kebaruannya ini dari yang tidak berguna menjadi berguna. Nah, dan ini juga Ibu kasih tahu bahwa ini sangat mendukung terkait dengan program pemerintah untuk penanggulangan COVID, ya kan? Itu juga Ibu stressing karena kita masih masuk pandemik, tolong dimasukkan juga terkait dengan COVID-nya ya, karena ini sangat erat sekali hubungannya dengan inovasinya Ibu. Cuman itu tidak ditulis, tidak dieksplor. Ya Bu ya, sukses Bu. Iya. Sudah saya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Saya ke Ibu Fadia. Selanjutnya saya ke Ibu Fadia. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ibu. Siang Uni. Iya, sekarang Ibu. Oke, Ibu Irma, bisa dengarkan saya, Bu? Iya, Bu. Baik, selamat Ibu Irma dengan inovasi pos ajaib ya. Dan Luhut Timur tahun ini ada berapa inovasinya tahun ini, Lutim ya? Saya kira apresiasi yang sangat tinggi sekali untuk pemerintah Kabupaten Luhut Timur. Yang pertama, saya mau bilang bahwa inovasi ini tentu diminati oleh para ibu-ibu pencinta bunga tentunya ya. Karena saat ini lagi tren para mama yang pencinta bunga. Saya kira pupuk ini sangat diminati sekali, dan saya setuju dengan Ibu Emma tadi bahwa perlu ada nilai ekonomi juga jika ini dikomersilkan. Yang pertama catatan saya adalah perlu ada referensi juga hasil penelitian tentang apa benar diapar dan hidrogen di dalam kandungan pokok ini itu memberi
istilahnya nutrisi bagi tanaman gitu ya, bisa dibuat pupuk gitu. Tapi perlu ada referensi yang kuat, atau adakah kira-kira pernahkah melakukan survei kecil terhadap ini Bu? Saya kira ini penting untuk dimasukkan di dalam proposal. Yang kedua, saya belum melihat juga sasarannya, siapa kelompok sasaran dari inovasi ini. Karena kan kita mau mengedukasi dia ya, kita mau mengedukasi di proposalnya Ibu itu mau mengedukasi masyarakat tentang untuk mengolah sampah, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah. Tetapi saya belum melihat itu di outputnya. Bagaimana masyarakat yang sudah diedukasi, apanya yang berubah? Itu juga penting ada dicantumkan di 9C. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sarwan tadi ya. Lalu kemudian yang ketiga, saran saya sebenarnya untuk keunikan, Bapak Ibu, tapi mohon mohon dikoreksi. Tetapi setelah membaca keunikan yang disampaikan di proposal ini, saya menyarankan ada 4 keunikannya Bu. Tidak perlu terlalu banyak, 6 begini. Pertama itu adalah pelibatan kelompok dasawisma, itu satu keunikan tuh. Kemudian mengandung diaper dan hidrogen yang bisa menjadi tempat untuk menyimpan kandungan air dan bisa sebagai pupuk ya. Itu juga keunikan lingkungan. Yang keempat itu adalah karena ada dukungan pemerintah desa ya untuk mensupport apa tadi yang disupport oleh dana desa tuh, itu juga satu keunikan. Nah di 9C saran saya karena tidak ada tujuan yang terjawab di 9C Bu, harus jawab itu. Bagaimana belum ini masyarakat belum inovasi, dan bagaimana setelah itu perlu diukur juga indikator apa yang digunakan untuk kita mengukur edukasi masyarakat itu meningkat apa tidak. Nah, volume sampah popok juga ini kan tidak ada di ini ada volume sampah popok di tahun 2019 ya. Tetapi kondisi sampah popok seperti di video tadi itu tadi tidak terkelola dengan baik, lalu setelah inovasi itu sudah terkelola dengan baik. Perlu saya kira juga diargumentasikan di 9C ini. Saya seperti Pak Sarwan, inovasi ini keren. Selamat untuk Luhut Timur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya, silakan Pak. Ya, saya hanya ada 2. Pertama, barangkali juga perlu dilihat dari sisi ekonomisnya. Halo, Uni, Uni, ada dijual atau tidak. Halo, supaya itu dengar bukan cuma dipakai sendiri, tetapi kalau bisa ada 1 karung dijual dengan 25.000 itu kan diukur juga. Itu kan diukur juga itu sisi ekonomisnya. Yang kedua, tadi menyambung apa yang disampaikan tadi ya. Di keunikannya itu Bu, yang kita tulis 6 poin itu bahasanya bahasa asli, bahasanya bahasa asli atau dampak baca masih di situ. Itu bukan kaulingan, bukan seperti itu yang dikeunikan, keunggulan ditambah, bukan seperti itu bahasanya. Bahasanya yang kita sampaikan di proposal itu bahasa hasil atau dampak. Misalnya sampah popok mengandung diaper dapat digunakan kembali sebagai hasil, bukan keunikannya seperti masukan Bapak dia tadi. Saya kira terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita terhubung ke Ibu Kepala Biro Organisasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ibu Andi Mirna. Halo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Iya. Bisa ditambah volume suaranya? Kurang, sudah dengar? Bisa lebih ditambah lagi Ibu. Sudah full ini. Ya. Oh, iya. Silakan Ibu. Ya, makasih. Ini unik memang ini. Saya apresiasi sekali dengan
inovasi dari Timur tentang pos ajaib ya, pemanfaatan sampah popok ya untuk menjadi pupuk ya, popok menjadi pupuk ya. Gini kan ini yang diambil pupuk itu kan kapas-kapasnya ya Bu ya. Halo, dengar enggak? Halo? Iya. Ya, dengar. Ya. Ya, ya, yang dalamnya kan ini kan popok kan masih ada sampah plastiknya. Ya, yang pembungkus luarnya itu. Nah, saya pernah ikut semacam BIMTEK ya. Yang membimtek saya itu dari Universitas California di Amerika. Di Amerika itu untuk membuat satu misal regulasi mengenai sampah popok ini itu dianalisis, dikaji selama hampir 10 tahun. Karena ini sampah popok ini sebenarnya ada bermasalah karena plastiknya itu. Kalau yang tadi kan kapasnya jadi pupuk. Yang saya pertanyakan ini, yang sampah plastiknya ini bagaimana? Apakah tetap dibuang ke tempat sampah, pembuangan sampah, atau bagaimana? Biasanya ini kalau di tim panel pusat biasanya dia pasti akan bertanya. Ya, kita kan manfaatkan kapasnya menjadi pupuk, tapi sampah plastiknya ini diapakan? Nah, ini yang juga mungkin harus, karena saya anggap ini unik, ini inovasi, tapi yang dan ramah lingkungan, tapi masih ada sampah plastik yang harus kita perhatikan. Bagaimana nanti perlakuannya sampah plastik ini? Mungkin ini yang tambahan dari saya, teman-teman panel, di mana ini untuk sampah plastik ini, bagaimana nanti perlakuannya? Itu saja ya. Iya. Masih banyak. Bisa dijawab Ibu singkat saja. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk membungkus popoknya ini, prioritasnya ini supaya sampahnya tidak berserakan sembarangan. Jadi kami mengedukasi ibu-ibu setelah diapernya dikeluarkan dari popok, untuk membungkus sampahnya dikemas kembali untuk dibuang ke tempat sampah. Jadi itu untuk sementara kami edukasi kepada ibu-ibu untuk mencegah ini sampahnya tidak berserakan di sembarang tempat. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih untuk Ibu Kepala Biro dan untuk Ibu Inovator. Kita beri aplaus inovasi pos ajaib dari